Salam Suksma Angrindarmu. Selamat sore kepada semua para sinar. Semoga Guru Ratu temui kalian di sore ini dalam keadaan sehat selalu, sehat batin dan lahirnya senantiasa berbahagia selalu bersama seluruh keluarga di rumah, dan dilancarkan segala apapun yang kalian laksanakan dan diberikan kemudahan tentunya sesuai karma kalian masing-masing. Guru Ratu sore ini lagi di tempat kerja, selalu berpesan dan memberikan suatu petuah kepada khususnya para sinar yang merupakan para abdi, orang-orang yang Guru Ratu percayai, yang Guru Ratu berikan amanat dan amanah dan mandat untuk membantu Guru Ratu di dalam menyebarkan ajaran suci, ajaran sakral yang bernama ajaran spiritual ketuhanan, kerohanian, Suksma Anglingdarma. Kenapa Guru Ratu bilang itu ajaran suci? Karena ajaran ini terlahir bersumber daripada suatu kita keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan itu butuh lantaran, dan lantaran yang pertama sekali mendapatkan sesuatu itu adalah ratu. Jadi ratu ini mendapatkan suatu anugerah dari Tuhan, langsung menyatu dalam sumsum pikiran ratu. Setelah ada di dalam pikiran jiwa ratu dan dalam raga ratu yang sudah menyatu karena kehendak beliau, ada Guru Ratu turunkan sebagai suatu ajaran wahyu. Ajaran wahyu namanya suatu ajaran strata kedua. Setelah wahyu baru namanya sastra. Dari sastra itu kembali banyak cabang. Jadi bersyukurlah para sinar mendapatkan suatu ajaran wahyu yang sangat suci, sakral, mulia, karena bersumber dari kalian berasal mendapatkan suatu ajaran dari sumber yang pertama, yaitu dari Ratu yang merupakan utusan beliau. Ratu mendapatkan itu semua tanpa belajar secara lahir dari manusia, dari siapapun, tapi memang sudah kehendak beliau. Ratu diutus untuk menyebarkan ajaran spiritual Suksma Angdharma untuk kerahayuan, untuk keselamatan umat, untuk kesejahteraan umat, untuk kedamaian umat. Ya, yaitu semua ajaran yang tentunya dasari suatu keyakinan dengan dasar kalian juga ketulusan untuk belajar, yang mana ajaran spiritual Suksma Anglindarma itu adalah suksma. Suksma sini ada dua artinya, ingat itu. Suksma itu yang pertama adalah roh jiwa. Suksma dia punya suksma, berarti roh jiwa, atman. Sama dengan itulah Tuhan sendiri. Suksma kedua artinya adalah terima kasih, banyak bersyukur. Jadi suksma itu ada dua artinya. Suksma itu berarti roh, jiwa, atman atau Tuhan. Yang kedua suksma itu ada banyak berterima kasih, banyak bersyukur. Marilah kita banyak bersyukur karena adanya suksma atau roh, jiwa atau atman yang ada dalam jiwa kita, yang membuat kita bisa hidup, yang membuat kita bisa melakukan apapun di dunia ini. Yang kedua suksma artinya itu adalah berterima kasih, bersyukur atas anugerah Tuhan, kita diberikan napas, diberikan kesehatan rohani, diberikan kesehatan jasmani, maupun kita bersyukur menerima keadaan apapun yang diberikan oleh Tuhan, baik itu baik, buruk, baik itu siang, malam, baik itu kemarau, biar hujan, punya, tidak punya, sehat, sakit, nyata, tidak nyata, baik maupun buruk, itu harus kita terima. Kita tidak bisa mengatur, sudah keputusan Tuhan. Seperti Guru Ratu seperti ini adalah keputusan Tuhan. Hanya Guru Ratu pun aneh lahir tidak pernah berpikir akan seperti ini. Semuanya berjalan dengan alami. Selanjutnya Anglingdarma. Ang itu dalam aksara suci agama Hindu. Ang itu kan aksara suci Dewa Brahma dalam agama Hindu, mitologi agama Hindu. Ang itu Tuhan, Dewa Brahma, Maha Pencipta. Ling itu eling, ingat. Dharma itu kebenaran. Jadi elingang ingat akan kebenaran Tuhan. Elingang kebenaran Tuhan. Jadi ajaran kita adalah elingang. Ajaran kita artinya suksma Anglingdarma. Kita harus belajar syukur, terima kasih karena ada suksma, ada roh jiwa dalam tubuh kita. Dan juga kita harus belajar bersyukur dalam kondisi apapun, karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan sekaligus ingatlah kebenaran Tuhan. Elingang, ingat akan kebenaran Tuhan.
Jadi ajaran kita adalah ajaran yang banyak-banyak bersyukur atas anugerah Tuhan, kita berikan nafas, ada nyawa, kita bersyukur atas apapun pemberian Tuhan, dan juga kita belajarlah, kita ingat akan kebenaran Tuhan. Ingat kebenaran Tuhan itu salah satunya adalah Tuhan itu adalah Maha Pencipta alam beserta isinya. Alam beserta isinya ciptaan Tuhan. Tuhan itu berada dan menyatu dan meresap di segala ciptaannya. Jadi ingat kebenaran Tuhan itu salah satu itu Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Agung, Maha Besar, Tuhan Eka, Satu, cuma sebutannya banyak. Tuhan itu ada di mana-mana dan salah satu beliau ada dalam jiwa kita. Karena selama ini kita sudah yakin, guru itu meyakinkan kepada seluruh umat. Selama ini memang umat sudah tahu Tuhan ada dalam jiwa kita. Tapi kita tidak tahu apa laksana, apa perbuatan kita yang harus kita lakukan kalau Tuhan ada dalam jiwa kita. Sedangkan kita sendiri membuat tempat suci, tempat ibadah. Di sana kita simpulkan ada Tuhan dengan manifestasi suci beliau. Ya, berbentuk namanya dewa, patung, ada namanya salib sebagai manifestasi suci beliau sebagai nabinya. Kita di sana kan bersembahyang, melaksanakan puja-puji syukur, berdoa mohon keselamatan. Kita sebagai umat kan kita punya tempat suci karena kita yakinkan di sana ada beliau. Itu ada Tuhan dan manifestasi suci beliau. Termasuk kita juga melinggikan tempat pelinggian mereka-mereka itu beliau yang bermanifestasi sebagai penguji. Makanya kita tempatkan namanya di situ misalnya kita di Leboh, kita bikinkan tempat untuk jin setan sama kan itu agama Hindu. Terus apalagi yang kita ragukan kalau kita Tuhan juga ada dalam jiwa kita, apa yang kita harus lakukan? Kita juga harus membakti, kita harus sembahyang juga. Caranya bagaimana? Cara menghormati beliau, cara membakti kepada beliau. Setiap ngudian pun iraga mohon izinlah pada beliau. Kenapa kita minta izin? Karena angkian menyilih, karena napas jiwa ini menyilih, karena kita minjem. Di samping nyawa saja minjem, apalagi yang lainnya yang kita merasa miliki di dunia ini, baju, pakaian, ya harta benda, kedudukan, anak, istri, suami, maupun apapun yang ada di dunia ini kan titipan. Jadi karena itu semua titipan, karena berkat kita minjem, kita harus apapun yang kita lakukan, karena napas ini setiap detik dekat jantung itu adalah tek 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 pada kode. Ingat loh, ini aku satu, tek tek tek. Kita hanya kita diberikan kode untuk selalu ingat, eling, seperti orang pakai genitri kan, tek tek tek. Berarti kita sama dengan itu kode detakan jantung mengingatkan kita, aku ada loh, aku ada loh. Tapi selama ini kan belum ada yang betul-betul mengingatkan bagaimana kita mestinya atas keberadaan beliau dalam jiwa kita. Nah diturunkan Tuhan untuk selalu kita membakti ke dalam dulu sebelum kita melakukan aktivitas apapun, maupun termasuk kita mau bersembahyang, beribadah, mau kemanapun tangkil, berdoa mohon izin dulu. Dengan mohon izin itu berarti kita sudah sama dengan berdoa juga, salah juga namanya membakti, juga kita bersembahyang, juga suksma berserah diri. Jadi banyak artinya di samping kita membakti, bersembahyang, berdoa secara hukum lahir. Kalau kita mohon izin ke dalam itu kan membakti secara rohani namanya, secara batin. Karena kita secara batin kita sendiri sama Tuhan yang tahu. Tapi kita secara lahiriah kita tetap melaksanakan. Nah, bersembahyang, berdoa, melaksanakan yani upekar silakan. Tetap laksanakan dengan baik. Nah itulah namanya ajaran seperti suksma anglinarmu yang diturunkan oleh Tuhan lewat lantaran ratu yang disebarkan kepada lewat para sinar adalah abdi-abdi utusan kepercayaan ratu. Kalian adalah betul-betul orang-orang yang dipercayai. Bersyukurlah kalian menjadi abdi utusan. Dengan kalian menjadi abdi, kalian akan mendapatkan ganjaran pahala luar biasa. Banyak karma-karma buruk kalian akan dikurangi, bukan dihilangkan. Karena kalian sudah menjadi pembantu, jadi alat untuk membantu ratu menyebarkan ajaran kebenaran Tuhan. Kalian mendapatkan pahala luar biasa, termasuk kedepannya hidup kalian akan lebih baik asal kalian tabah mengikuti proses pencucian, proses kalian namanya menjalani apapun yang memang sudah titah yang widi, titah Tuhan yang Maha Esa sesuai karma kalian masing-masing. Jangan terlalu banyak menuntut dalam hidup dulu. Laksanakan tugas kewajiban dengan baik dulu. Apapun ya perintah Tuhan, jalankan perintah Tuhan. Salah satunya adalah kita harus selalu tulus menerima apapun keputusan Tuhan. Kedua, banyak bersyukur. Ya, paling pertama sekali Tuhan yakin ada di sini. Kita harus membakti juga. Kedua, banyak bersyukur. Tuhan ada di sini, banyak bersyukur atas apapun pemberian Tuhan. Banyak mendoakan leluhur, banyak berbuat kebaikan, sekecil apapun perbuatan baik kalian atas dasar tulus, tetap nilainya akan luar biasa. Jangan berkecil hati kalau kalian punya persoalan hidup.
Kalau kalian sudah yakin bahwa setiap karma yang turun yang tidak baik mungkin menerima hidup kalian hari ini atau esok, itu kesempatan emas kalian untuk bayar utang karma. Terima dengan tulus, sambut terima kasih. Terima kasih matur sesmu atau lisan wasi atau matur sesmu ya Allah atau Tuhan Yesus atau Sang Buddha, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bayar utang karma. Semoga iman hamba kuat, semoga ya batin hamba kuat, semoga hamba diberikan ketulusan dan ketabahan dalam menerima ini. Matur sesmu sekali lagi, mohon ampunanmu, berikanlah hamba jalan keluarnya. Begitu doanya. Itu doa yang benar. Jangan kita diberikan ujian malah kita tidak terima. Orang namanya kita diberikan ujian itu kan ditingkatkan asal kita paham mengerti. Di balik pengertian namanya kita diberikan ujian itu, kalau selama manusia tidak paham mengerti dengan pengertian ujian, kapan kita akan naik kelas, kapan kita naik tingkat? Hidup segini-gini aja. Jangan berpikir hidup ini dengan banyak materi kalian bahagia, belum tentu. Jangan berpikir dengan banyak harta benda kalian tenang, nggak bisa. Ketenangan itu sangat mahal nilainya. Kalau kalian sudah hidup tenang, biar sedikit rezekinya tapi mesari, daripada kalian banyak rezeki tapi jadi masalah. Ya, kamu mani singkarwan, mani ditelahi, mani nyesel. Ini ragu orang banyak bersyukur, sekecil apapun kita sangat membawa berkah, sangat kita syukur, sangat kita nikmati, bahagia perasaan kita. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Semoga para sinar kuat iman dalam menjalani kehidupan, jangan menyerah, yakinlah segala sesuatu terjadilah hidup ini karena buah karma kita. Banyak mohon pengampunan, tetap bersyukur, mohonlah kekuatan iman, tunjuknya, sabar, ketenangan, dan mohonlah jalan keluarnya. Jangan kalian justru jauh daripada beliau. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan gurunya, ajaran, apalagi menyalahkan ya keadaan, karena itu semua karma kita. Tetap semangat semuanya. Tetap di grup kompak. Rahayu sama-sami, tadi hidup jaya merdeka rahayu.